Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Gimana kabar teman-teman Domba Bagus? Kita sudah hampir 100.000 subscriber ini teman-teman. Kita mau giveaway apa? Nanti tulis di kolom komentar aja. Mau giveaway domba atau giveaway apa? Tulis aja lah di kolom komentar ya. Nah, ini kita pagi ini kita jalan-jalan lagi di kandang mitranya Mas Ferry nih teman-teman, di Pare ini teman-teman. Ini di video kali ini kita akan membahas tentang pola pakan teman-teman. Karena ada teman-teman yang masih bingung kok ada yang pakan hijauan segar, ada pakan yang silase, ada yang pakan fermentasi, ada yang pakan complete feed. Nah, nanti kita langsung bahas dengan pakarnya langsung teman-teman. Nah, ini kita cari dulu Mas Ferry-nya di mana. Oh, udah di situ. Mas, sudah penuh, Mas. Pindah dulu Mas. Nah, Kleru dadakan. Langsung naik ke atas teman-teman. Ini panggung sandiwara kita teman-teman. Nah, selamat pagi Mas Heri. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sebat ini. Ada kata-kata hari ini? Kata nggak ada. Dari kemarin aku kata-kata ini hari ini nggak ada. Nggak ada teman-teman kata-kata hari ini. Pokoknya ternak dan ternak. Yang penting ternak sehat. Kita sebat dulu. Kita jangan lupa sebat. Nah, ternak itu sehat, kita lancar sebat. Nah, itu kata-kata hari ini ternyata itu teman-teman. Ternaknya sehat, sebatnya apa mau? Lali. Sebat pun jadi lancar. Oh, gitu teman-teman. Nah, ini kita mau membahas seputar pakan, Mas. Teman-teman lagi ada yang membahas mendebatkan pakan hijauan, silaso, fermentasi, fermentasi. Ini sebaiknya seperti apa pola pakan kita ini, Mas Ferry? Kalau kemarin, ya memang seperti itu sih, Mas. Aku dulu untuk awal beternak pun juga sering debat, baik debat mulai dari kandang, misalnya kandang lemprak dan kandang panggung dan kandang ngambang. Ya. Gitu. Kan ada yang di atas air itu. Terus sekarang debat pakan itu juga bukan debat sih Mas, intinya dalam mereka itu mencari solusi. Solusi dan jati diri sebagai seorang peternak. Ya. Ini biar ada apa pembahasan untuk rasan-rasan juga gitu kan. Terus diketahui sebenarnya untuk pakan. Pakan sendiri ada sesuatu yang masuk mulai melalui mulut, yang dicerna di perut dan keluar melalui kentut. Intinya sama saja dengan manusia. Jadi itu adalah proses memasukkan gizi dari benda-benda yang ada di sekitar yang bisa dimakan dan dimanfaatkan oleh tubuh. Jadi nanti misalnya ada yang bertanya, ada yang pakai hijauan segar, terus pakai ampas, misalnya ada ampas tahu, ampas tela kan ada tuh. Terus ada juga yang tebon kering. Terus ada juga yang fermentasi dan silase. Itu sebenarnya semuanya sama. Semua sama dalam artian yang membedakan hanya bentuknya. Kemasannya. Intinya sama, mereka tetap memproses, memasukkan dari mulut ini dan mengolah melalui tubuh. Yang perlu diketahui adalah kebutuhan ternak. Kebutuhan ternaknya itu sendiri, nutrisi daripada ternaknya. Bukan berarti masalah yang dimerasa sebenarnya bukan pakane, tapi nutrisinya seberapa, seperti itu yang dibutuhkan. Kalau saya pribadi untuk nutrisi secara detail belum bisa ya, karena itu harus sekolah. Wah, berarti nanti bisa ikut workshop. Ya, besok Sabtu kan ada workshop teman-teman. Di mana? Di Barokah Farm. Di Barokah Farm lagi. Yang ternaknya dhuwur per 500. Ya, nanti pengisi acaranya ada Prof Winarno itu. Pakar nutrisi. Iya. Wah, itu berarti penting diikuti teman. Nah, sebelum nanti tanya tok di sana, ini tak kasih kisi-kisi. Ya, ini kisi-kisinya teman-teman. Lah, pakan sing bagus sih yang membuat domba, pakan yang bagus ya. Yang membuat domba ini terlihat seperti ini gemuk. Selain terlihat gemuk, tidak hanya terlihat gemuk ya, tapi dia juga lincah, sehat, agresif, reproduksi lancar, terus menghasilkan hasil yang bagus. Seperti itu. Berarti semuanya bagus teman-teman. Dan tidak menimbulkan penyakit. Nah itu jadi teman-teman. Contoh, sebenarnya ada plus minusnya Mas. Ada plus minusnya daripada untuk pakan segar, memang dia tidak mempengaruhi asam di rumen. Kalau yang saya pelajari, pakan segar. Kalau yang saya lihat itu biasanya di cangkiem itu tidak muntruk. Gak kayak makan deterjen itu loh. Makan daya apa rinco itu tidak asam, jadi dia
memang normalnya dulu di alam liar dia juga makan hijauan. Hijauan, ini alam liar teman-teman. Kali ini merino umek belitong nyoper kan nggak mungkin. Ya. Nah itu loh. Jadi memang hijauan itu bagus. Nah, kendalanya apa? Ya. Kendalanya itu tadi bisa mengakibatkan penyakit yang namanya cangkem bereng. Oh. Nah ini kan biasanya ada yang cangkemnya meruntuk sigar sampai kupingnya kok joker. Gerek dipilok hijau. Ya. Lah itu. Ada juga yang bikin beracun. Wih, beracun juga ada. Beracun juga ada. Misalnya kayak telo karet itu. Telo karet. Oh, itu denger kalau sudah pernah keracunan, denger namanya aja udah keracunan. Oh. Kayak pakan telo karet, langsung keracunan. Lah itu. Wes toh. Intinya kalau pakan segar itu berengen dan juga kita harus milih yang tua karena yang muda itu bisa bikin menceret. Pakannya. Jadi dia ada getahe yang membuat perut ini merasa nggak enak. Nggak enak. Itu akhirnya mencret. Jadi harus memilih yang tua. Jadi di pakan hijau ini kita pilih-pilih yang tidak beracun, tidak ada hewannya, tidak mencret dan tidak dalam kondisi hujan karena nanti sulfurnya dhuwur. Oh, sulfurnya. Sulfur dhuwur nanti dia kok dimakan, kadang malah nggak doyan. Oh, berarti kalau ada sulfurnya bisa buat obat panu, Mas. Oh, jadi kita hujan-hujan gini, panu-panu hilang, amblas. Tapi jangan nanti daktarin nggak laku nanti teman-teman. Sikat Unilever ya. Berarti pakannya hijau, kalau hijauan itu ya tadi. Kalau hijauan segar terus itu yang perlu dari itu mungkin cocok untuk peternak tradisional di 1 sampai 5. 1 sampai 5 ekor. Itu mereka bisa fokus di kandang. Dalam artian tidak sibuk dengan bisnis yang lain. Nah, ini terlihat sehat sekali dah. Ya, dia habis makan, wih lincah sekali. Padahal kondisi bunting dan gendut. Nah ini. Wes ikut tadi. Terus untuk mengatasi hal tersebut orang kan mau berpikir, ya caranya beternak 10 cekno gak kerepotan. Maka ada muncul pakan yang diolah baik yang silase, dia memanfaatkan bakteri yang sudah ada dalam bahan pakan tersebut. Terus ada fermentasi, ada juga pakan kering. Oh, ada pakan kering. Banyak sekali. Mengapa kok nggak satu macam tok? Karena ternyata di silase itu juga ada kendala juga, Mas. Ada apa kendalanya, Mas? Jadi untuk di silase kadang terlalu banyak air. Terlalu kadar airnya tinggi. Padahal kalau kita layukan itu kadang bulat-bulat yang chopper, kecuali chopper itu bagus. Itu kan ada yang bulat-bulat jubel-jubel. Ya. Terus ada juga kita harus pakai barang yang benar-benar seger karena bakterinya belum mati. Itu untuk silase. Jadi ada plus minusnya, maka muncul fermentasi lah. Ya. Dengan pakan-pakan yang bakterinya sudah mati, kita masukkan bakteri piuk. Ini mati piuk. Masuk, jadi ini bisa terolah lagi. Nah, terus ada minusnya lagi kadang. Fermentasi kadang tidak lengkap dan yang lain-lain karena ada degradasi untuk vitamin. Maka itu diperlukan adanya tambahan premix dan mineral block. Itu yang digantung-gantung ini namanya mineral block. Berarti kalau pakan fermentasi butuh premix sama mineral block. Karena ada yang didegradasi ini tadi pakannya dari proses pengolahan. Intinya kuwi. Terus ada juga yang pakan kering. Contoh ini sebelumnya dicampur rumput kan kering. Ini akan lebih awet. Tidak mengundang jamur dan bakteri pembusukan. Seperti itu. Jadi tergantung sebenarnya semua itu tergantung pilihan dari peternak. Kalau nggak punya lahan nggak masalah, tetap bisa beternak seperti itu. Bisa membeli pakan kering. Pakan kering ya. Atau kalau ada lahan nganggur baru buat bank pakan. Jangan sampai kita kayak kemarin yang ada di postingan di Facebook itu, peternak tembakau mengganti tembakonya yang harganya lebih mahal daripada rumput, malah diganti nanam rumput. Ada tuh kemarin. Ada tuh? Ada di Facebook. Saya kemarin. Belum baca. Ada. Kok Mario. Nanti saya tak lihat. Besok jadi narasumber juga ya? Oh iya, di Kediri. Besok langsung tanya-tanya. Ini tak spoiler ya, teman-teman. Jadi nanti langsung tanya sama Koh Mario. Jangan sampai nanti wes nandur cengkeh diganti suket itu. Karena nilainya lebih tinggi. Lebih mahal, kita jual aja cengkehnya untuk membeli rumput. Jadi kecuali memang benar-benar ada lahan yang nganggur seperti lahan ini. Nganggur kayak gini teman-teman. Alas belantara kayak alas gini. Belantara seperti ini. Ini bisa ditanami tanam rumput. Lah ini seperti ini pun
juga bisa loh Mas buat pakan ya. Oh, buat pakan itu. Oh, semua ini pakan semua Mas. Oh iya. Jadi orang jangan tergantung apa meneh ngerawoni beli bibit rumput sing varietas unggul tahan wereng itu kan ada. Ada apa rumput Jepang itu loh kalau nggak salah. Oh iya, sampai muncul lagi ada sorghum. Ada apalagi lamtoro, taramba. Jadi kefanatikan di dalam peternak itu harusnya nggak bisa, karena kita kan sebagai peternak itu jangan kayak apa ya, letterlek loh intinya. Apa kuwi letterlek iki? Letterlek iki ya. Saklek. Oh, fanatik ngono iki. Berarti segala satu perlu dicoba dulu. Dicoba dengan catatan harus ada mentornya, terutama kalau di workshop besok ditanyakan pakan pasti piye ngono. Penggantinya apa gitu. Ibaratnya dipikirkan dulu, setelah itu digurukan dulu, baru dipraktekkan. Yang penting intinya gini, pakan ini lengkap dari kebutuhan Brimo ku langsung masuk 500.000 Mas. Jangan-jangan iya ini ada Brimo cek dulu. Ya ini lah, Brimo. Ini lah 500.000 ini loh. Desember itu. Wah, masa Pak itu ya? Masa Agus sama Pak belum tayang itu. Belum tayang. Kok sudah ada? Masa 500.000 ya? Wah, ini jangan-jangan dia sudah terasa. Oh, jangan-jangan sudah mulai lihat dari CCTV. Iya, tapi kan itu sudah tayang kamar, ini kan video baru. Tapi kabinnya foto. Gak, ya balik nih pakan ini mulai ini. Lah, apapun bentuk pakannya, yang penting isinya dia isi daripada nutrisinya. Dia doyan, nutrisi lengkap. Terus di awak bisa terserap dengan baik. Dengan genetik apapun, insya Allah ini ada yang F1 Dorper, ada yang mendekati lokal, ada juga yang sudah cross texel, itu hasilnya sama gitu. Sama semua ya. Sama optimal. Optimal semua. Optimal di genetik masing-masing. Nah, mantap sekali teman-teman kayak gitu. Ini kok dombanya bisa gemuk-gemuk kayak gini, ternyata itu teman-teman pentingnya pakan. Jadi untuk teman-teman yang debat pakan itu sebenarnya harusnya mendebatkan nutrisinya. Kelengkapan. Wes dapat kisi-kisi ya. Iya. Jadi ojo aku wis gaya ojo ampas wis pokoknya aku pakan iki kudu iki ngono to. Kudu iki gitu enggak bisa. Jadi intinya juga semua peternak itu punya seninya masing-masing teman-teman. Jadi misalnya nanti di tempat saya, di tempat lain kok misalnya pakannya beda nggak masalah, nggak usah ditarungkan. Memang pemiliknya berbeda. Yang penting yang perlu dilihat adalah kualitas dari ternaknya. Nah, yang penting dombanya nggak sakit kayak gitu teman-teman. Susu mentek-mentek, bokong ngiyel-ngiyel itu loh. Nah, itu jadi bukti nyatanya di situ teman-teman. Nah, kayak gitu kan. Nah, berarti intinya seperti tadi loh teman-teman. Apapun makanannya, yang penting minumnya. Apa ini? Minumnya minumnya Vita Booster dikasih di air mineralnya itu teman-teman. Jangan ngawur Mas kemarin. Pakan itu diperuntukkan untuk pakan apa untuk minum barang itu? Minum juga tuh. Minum juga. Ditaruh di minuman juga bisa. Oh, yang berarti yang Vita Booster wes ternganu gitu ya, terbaru sekarang bisa ditaruh di minum, jadi nanti minumnya kayak gitu. Nah, terus berarti itu ya, apa lagi Mas yang ini perlu dibahas ini? Yang perlu dibahas intinya kalau misalnya dari pakan kita tidak cukup, tetap harus ada penambahan premix dan mineral block. Oh, premix sama mineral block. Karena seperti ini itu udah dihitung sama sana. Itu kayak suplemen dan multivitamin di itu. Makro dan mikromineral. Yang mau saya tanyakan, kenapa harus ada ini Mas, mineral block sama premix itu kenapa harus ada? Kalau premix sendiri, kita jangan terlalu yakin pakan kita itu lengkap, karena kita tidak ikut memproses, kecuali kita mau makan ini tiap hari, gitu. Premix itu takarannya mesti pakan, karena kenapa? Dia untuk membalanskan pakan ini agar lengkap nutrisi mikronya, biar yang tidak terlihat biar seimbang. Lah ini kan kita setel pakan, sedangkan domba ini makan ini sesuai dengan kebutuhannya dia. Jadi kan fix. Jadi setelan premix ke pakan bukan ke domba. Dengan mineral block ini disediakan ketika pakan ini tidak mencukupi lagi premixnya. Kalau kita buat wah premixnya ini daripada nggih mineral block aku tak nggih premix diakeh premix kilo. Ya itu nanti malah nggak fungsi, malah mencelakakan beliau. Nah ini terjawab teman-teman. Kemarin ada tanya, saya sudah malah pakai premix kok masih disuruh beli mineral block. Ternyata jadi itu teman-teman. Ini untuk
kebutuhan yang kita takar. Yang ditakar oleh formulator ya. Formulator itu ya. Kebutuhan yang mereka butuhkan. Yang mereka butuhkan. Ketika kurang menjilat, ketika cukup, ya sudah enggak. Ya sudah. Kan bisa jadi juga ini. Lain lah, itu loh menjilat itu loh. Itu ya teman-teman. Ini kan jilat. Itu berarti dia kekurangan. Untuk meminimalisir makan bulu temannya, untuk agar susunya mentek seperti ini, menambah berat badan, menjaga imun. Ya ini loh teman-teman, dombanya itu ya. sebenarnya efek dan manfaat semua. Jadi penting juga teman-teman. Memang tidak terlihat mas, benda gaib di sini tuh. Ya. Tapi itu efeknya yang terlihat. Efeknya bendanya tidak terlihat, efeknya terlihat. Mantap sekali teman-teman. Nah jadi itu teman-teman. Kalau wadang di sini dicampur, kita pencampuran juga mungkin kurang rata. Atau mungkin domba ini yang lebih banyak sudah dapat dari sini ya kan. Nah yang kurang bisa ambil sendiri di sana teman-teman. Di sana prasmanan. Nah tapi nanti kalau diperbanyak di sini dengan harapan bisa dapat sama-sama, nanti justru malah bahaya juga. Bahaya juga. Nanti dia akan dibuang oleh tubuh. Dibuang melalui minum. Akhirnya domba minum tok. Rumen penuh, kekurangan makan yang lain seperti kayak serat-serat kayak kebutuhan besar seperti karbo, protein itu akhirnya kan nggak masuk. Vitaminnya tercukupi tapi kebutuhan pakannya nggak tercukupi, kebutuhan yang lain. Jadi pakan itu kalau bisa lengkap dan seimbang. Kayak like fitness kan ya mas, fitness tok terus gak suplemen juga nemu gak iso bentuk-bentuk ya suwi. Kayak saya ini akhirnya ngerokok tok gak mangan karo ngopi gitu. Nah berarti kalau gini mas, susunan nutrisi pakan itu seperti apa mas? Susunan nutrisi pakan sebenarnya minimal ini kan ruminansia, jadi dia memanfaatkan rumen butuh serat tinggi untuk dewasa. Serat. Kecuali yang cempil ya. Ini ngomongin yang induk ya. Gede ya. Itu saya pakai 60-40. 60-40 itu gimana? 60 itu saya pakai serat, 40-nya itu terbagi dari 3 lemak, karbo dan protein. Lemaknya berapa? Lemak saya sudah campur 10%. Oh, lemaknya 10%. Kalau karbo dan protein 15. Enggak, saya 20-10. Oh, 20 itu apa? Tergantung kebutuhannya. Kalau pas butuh protein tinggi kayak seperti ini, gunting tua, protein yang 20. Kalau apa jenenge masih agak kurus, karbonnya yang tinggi. Kita naikkan yang 20 karbonnya, protein sedikit dulu. Berarti patokan utamanya seratnya tadi. Serat tetap 60. Serat 60 teman-teman. Seratnya 60. Terus 10 itu lemak, 10% protein. Bisa di protein, bisa di karbo tergantung kebutuhan ya. Nah, terus yang 20% itu karbo, teman-teman. Tapi bisa diotak-atik sendiri itu, teman-teman. Nanti itu dilengkapi dengan vitamin dan lain-lain. Atau kalau fermentasi ada probiotik biar TDN-nya naik. Ya. TDN itu apa, Mas? TDN itu total digestible nutrient. Itu apa itu, Mas? Itu adalah kemampuan pakan ini untuk diserap oleh tubuh. Jadi kecernaan pakan. Bukan kemampuan tubuh ya. Kemampuan peluang pakan untuk diserap oleh tubuh berapa? Biasanya kan kalau 1 kilo kalau kemampuannya 80% berarti yang terserap nanti 8 on. Seperti itu. Nah, tapi ini ada yang tanya lagi, Mas. Kok tuanya tuh ini kan di domba ya ini kan. Di domba ini kan ketika pakan masuk ke dalam, itu juga mengalami proses fermentasi kan? Ya, di dalam rumen. Di dalam rumen ya. Nah, itu ketika sudah di pakan ini difermentasi, apa enggak ganda? Itu loh pertanyaan teman-teman itu. Ganda campuran. Iya, mengalami nanti dia nggak bekerja proses fermentasinya. Gimana? Fermentasi yang ada di luar ini dan fermentasi di dalam tubuh itu prosesnya sama. Tapi tingkat optimalisasi daripada kecernaan ini yang berbeda. Karena di dalam tubuh domba ini tadi ada enzim, ada hormon lain, terus ada asam-asam yang di dalam tubuh yang membantu yang tidak hanya fermentasi seperti itu, proses pencernaan pakan itu namanya. Nah ini kan proses penguraian dengan fermentasi. Jadi misalnya prosesnya ada 5, yang di sini itu kita membantu di 1. Tinggal 4. Jadi dia mudah lah. Nanti kalau di sini udah komplit fermentasi prosesnya sama dengan yang ada di rumen, dia gaji buta ya. Kita di dalam tong itu tongnya sama anak. Iya. Ternak tong, ternak plastik. Nah itu kan takutnya dia apa itu proses fermentasinya kan tidak terjadi lagi, maksudnya
tidak berfungsi kan dia. Nah itu takutnya ada kelainan pencernaan gitu, enggak ya itu? Oh enggak. Oh ini cuma membantu 1 dari 5 ya. Itu misalkan gitu, 1 dari 5. Prosesnya ribuan. Nah, contoh lain adalah ketika ini sudah difermentasi, misalnya ini komplit ada enzim, hormon dan tetek bengek. Di sini kan komplit. Ya. Itu di dalam ada proses namanya penyerapan. Nah, itu loh. Penyerapan distribusi, metabolisme dan penyerapan. Yang membedakan itu. Karena ini itu panjang sekali prosesnya teman-teman. Jadi teman-teman juga perlu ikut workshop nanti hari Sabtu itu teman-teman. Paling penting itu Mas. Kita ada workshop nanti ikuti itu teman-teman. Nanti lah ini kisi-kisinya di sini. Nanti dicatat dulu. Lalu ikut workshop dan ditanyakan di workshop itu. Bener-bener. Ini sampai Mas Ferry belum perkenalan loh juga ini. Langsung penutupnya perkenalan aja Mas Ferry ini. Oke. Perkenalkan, nama saya Ferry Dwi Wisuda dari Ferry's Farm. Alamat Jalan Dr. Wahidin nomor 66 RT 3 RW 1 Gurah Sukorejo Gurah Kediri. Itu teman-teman. Nomor HP 085 780 688 151. Nah, nomor urut berapa Mas? Nomor urut 2. Oh, nomor urut 2 teman-teman. Ini nomor urut 2. Jangan salah coblos. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, yang belum jelas dengan video ini silahkan catat dulu. Nanti tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat Pak Agustus September. Terima kasih ya Pak Agustus September lagi. Ya kan di video sebelumnya. Iya, tapi kan transfernya masuknya baru hari ini. Transfernya hari ini. Iya, nah itu terima kasih ya Pak Agustus September. Nah, oke, terima kasih teman-teman Domba Bagus. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian agar banyak sekali yang tahu tentang ilmu-ilmu domba teman-teman. Nah, bagi kalian yang baru saja ketemu channel Domba Bagus, silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.